percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas bagi hidup saudara. Oleh karena itu, sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sungguh Kau Allah yang kudus dan suci Tuhan. Untuk itu layakkan kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan.
Engkau ya Tuhan. Kudus-kudus namamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, kami boleh ada di akhir bulan April ini Tuhan Yesus. Karena semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan membawa hati kami. Tuhan Yesus, tilik hati kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau pusat penyembahan kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba habiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Surga bumi
benar Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Pada hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji, mengagungkan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh sapa kiri kanannya dulu, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan, amin.
Kita percaya bahwa Tuhan hidup dalam hidup kita, amin. Untuk itu sama-sama kita mengatakan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi kita mau nyatakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kita apa? Menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yang percaya bahwa Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang beneran. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids yang ada di bawah, boleh naik ke atas untuk didoakan oleh hamba. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Ya Yesus sayang.
Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kanan kita untuk memberkati anak-anak kita. Kembali kami Tuhan ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu sebelum mereka ibadah AWK. Biar tangan Tuhan senantiasa melindungi anak kami ini, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan dalam menjalankan hari-harinya. Tuhan memberkati pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan masa depan mereka. Memberkati juga Tuhan kedua orang tua mereka, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Berkati juga Tuhan kakak-kakak trainer untuk mengajar, mendidik dengan hikmat, dengan kasih kepada Tuhan, untuk mengajari anak kami Tuhan dengan benih kebenaran firman Tuhan menjadi bekal masa depan anak kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, amin. Untuk itu kita sama-sama mau meninggikan nama Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami yang menderita. Engkau pulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Sehingga pada hari ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat Tuhan, dan kami ada di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beracaralah buat kami Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Supaya firman yang akan disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia. Tapi firman yang disampaikan bisa menguatkan kami, bisa memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi, Engkau berkati hamba Tuhan. Supaya hamba mampu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan percaya firman yang keluar dari mulut bibir hamba berasal daripada Engkau Tuhan. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, terima kasih buat adik-adik profetik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Saya percaya kita hidup karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah minggu terakhir di bulan April ya. Minggu depan kita sudah masuk di bulan kelima di tahun 2023. 4 bulan kita sudah melewati tahun 2023. Banyak hal-hal yang kita hadapi, baik susah, baik duka, baik apapun, kegagalan atau kesuksesan sudah kita hadapi di 4 tahun pertama di tahun 2023. Namun saat ini saya percaya kita semua bersuka cita ya. Kita semua bersyukur, berterima kasih karena Allah sanggup memelihara kita, Allah sanggup memulihkan kita, Allah sanggup menyertai kita ya. Karena Allah kita adalah Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Sanggup, Allah Maha Hebat dan masih banyak lagi maha Allah kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau menikah pasti kita berpikir begini, waduh, saya mampu nggak ya? Saya sanggup nggak ya? Kalau saya menikah nanti, saya memberikan kebutuhan keluarga saya. Sanggup nggak ya? Mampu nggak saya? Pasti akan timbul dalam pemikiran kita ketika waktu dulu kita belum menikah ya. Tetapi ketika kita menjalankan, ternyata ada kesanggupan yang Allah berikan buat kita. Nah, ketika juga kita di dalam pernikahan kita mau diberikan anugerah terbesar seorang anak ya. Dalam pikiran kita berpikir begini, sanggup nggak saya menjadi ayah yang baik? Sanggup nggak saya menjadi ibu yang baik, ibu yang bijaksana? Sanggup nggak saya untuk menjadi imam yang baik dalam keluarga saya? Sanggup nggak saya memelihara dan mendidik anak saya? Banyak pemikiran-pemikiran yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan itu masih manusiawi karena kita masih hidup di dunia. Pasti akan ada pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya temanya adalah kesanggupan Allah dalam kehidupan kita ya.
Terkadang kita dalam masalah, dalam pergumulan kita berpikir, Tuhan mampu gak menolong kita? Tuhan mau gak memberikan jalan keluar? Tuhan bisa gak memberikan apa yang kami butuhkan? Tuhan sanggup gak? Itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita sebagai orang Kristen. Pasti, tapi saya percaya kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang mempunyai kesanggupan yang luar biasa, pasti pikiran-pikiran yang aneh itu tidak akan muncul lagi. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sanggup, ya. Nah, kesanggupan itu apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kesanggupan itu sendiri dasarnya adalah sanggup, ya. Kata sanggup yang artinya adalah bersedia atau mau atau mampu, ya. Sedangkan kesanggupan sendiri adalah kemampuan atau kecakapan untuk kesediaan menepati janji. Ya, itu adalah kesanggupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca Alkitab kita. Ada 3 ayat firman Tuhan yang bisa kita baca pada hari ini. Yang pertama, kita baca di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan sanggup untuk memberikan, untuk menyediakan apa yang kita perlukan, asalkan kita mau berpegang teguh kepada Tuhan, ya. Itu pembacaan Alkitab yang pertama. Dan yang kedua, nah di Lukas 1 ini ayat 37 kita membahas tentang kisah malaikat yang datang pada Maria ya waktu itu, ya. Maria sebagai seorang perawan, dia hanya berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena malaikat datang memberitakan bahwa dia akan hamil, ya. Nah, di sini Maria berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Maria adalah seorang yang taat dan setia kepada Allah. Nah, pembacaan yang kedua, Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Di dalam pembacaan ini, Bapak Ibu pasti ingat, ya, bahwa ini cerita tentang Abraham dan Sarah, ya. Abraham dan Sarah yang sudah tua umurnya, usianya sudah lanjut. Malaikat datang bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak. Sebagai manusia, mereka berpikir tidak akan mungkin. Saya sudah tua, ya. Apalagi Sarah sudah tua, tidak akan mungkin untuk mengandung, hamil atau memiliki anak. Tetapi di sini dikatakan bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Berarti Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala yang belum pernah kita pikirkan, seperti lagu yang tadi, ya. Apa yang belum kita lihat dengan mata, apa yang belum kita dengar dengan telinga, apa yang belum kita pikirkan, Tuhan menyediakan buat kita. Amin. Karena Allah sanggup. Begitu juga dengan pembacaan Alkitab kita tadi, ya. Dalam hati Abraham mana mungkin. Tetapi karena Abraham dan Sarah itu adalah orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, mereka berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Mereka percaya bahwa Allah sanggup untuk memberikan. Walaupun secara manusia mereka berpikir tidak akan mungkin, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Dan yang ketiga, ayat Alkitab yang juga ayatnya sudah sangat kita sering dengar, ya, familiar buat kita, yaitu Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang setia, orang yang sangat taat kepada Tuhan.
apapun yang dia alami, dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Apapun yang dia rasakan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, ya. Nah, itu adalah contoh bahwa Ayub mengerti bahwa Allah sanggup untuk memulihkan hidupnya. Dalam keadaan yang begitu, dia tetap, Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya percaya engkau sanggup. Tuhan, saya percaya engkau akan menolong saya. Ya, itu Ayub. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat Alkitab yang kita baca ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Kita harus berpikir bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Tuhan pasti sanggup memberikan jalan keluar setiap permasalahan atau pergumulan hidup yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apa saja kesanggupan Allah terhadap diri kita, terhadap kita orang percaya, terhadap kita, kehidupan kita. Banyak hal kesanggupan Allah terhadap kita. Banyak perkara yang bisa Allah buat kita. Tapi hari ini hanya ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Karena kita percaya Allah itu maha sanggup. Nah, kesanggupan Allah yang pertama dalam kehidupan kita, yang pertama saya ambil di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kesanggupan Allah terhadap hidup kita yang pertama adalah Allah sanggup menyelamatkan kita. Allah sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Allah menyelamatkan kita tidak setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sempurna. Sempurna artinya itu mulia, utuh. Ya, tidak setengah-setengah, tidak suam-suam kuku, tidak pilih-pilih. Oh, saya mau menyelamatkan ini aja karena dia setiap hari Minggu ke gereja. Oh, saya mau menyelamatkan ini aja karena dia setiap bulan memberikan perpuluhan. Oh, saya menyelamatkan ini karena dia setia mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setia dalam berdoa. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak pilih. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah satu atau yang pertama kesanggupan Allah dalam kehidupan kita. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita diselamatkan, ya. Diselamatkan dengan darah, ya, Yesus Kristus. Jadi kesanggupan Allah yang pertama dalam kehidupan kita adalah Allah sanggup menyelamatkan kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga sering menolong, ya, menyelamatkan dalam arti menghindarkan orang lain dari malapetaka. Contohnya, ya, kalau di Cibubur ini jarang, ya, karena jalannya luas. Tapi kalau kita ke Jakarta gitu, ya, banyak yang jalan kaki. Terkadang kita tergerak melihat orang tua yang mau menyeberang, sudah bolak sana tidak jadi, bolak lagi tidak jadi karena ramai. Nah, kita tergerak untuk menolong orang tua tersebut. Kita membawa untuk menyeberang. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita sudah menjalankan contoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita membantu menolong orang menyeberang, ya. Nah, Allah juga menyelamatkan kita ketika kita dalam mara bahaya, ya. Kita bisa dihindarkan dari malapetaka, ya. Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita melalui anaknya yang tunggal. Jadi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita maha sanggup, ya. Allah kita mau menyelamatkan kita. Kita diberi keselamatan karena kasih karunia Allah, ya. Bukan karena hanya perbuatan kita. Nah, keselamatan itu sendiri apa? Ya, menyelamatkan itu apa? Menyelamatkan adalah meluputkan
atau menghindarkan dan membebaskan kita dari sesuatu hal. Membebaskan kita dari hutang kita, menyelamatkan kita dari mara bahaya, membebaskan kita dari sesuatu yang mungkin membuat kita sangat sakit, sangat kecewa. Itu membebaskan, menyelamatkan juga. Ya. Nah, sedangkan menurut Alkitab, keselamatan itu adalah tindakan yang lahir dari inisiatif Allah, ya, tindakan yang lahir dari inisiatif Allah dalam rangka membawa kita, umat manusia yang sudah hidup dalam dosa, kembali kepada rencananya, kembali kepada persekutuannya. Nah, itu artinya menyelamatkan secara alkitabiah. Tindakan inisiatif dari Allah dalam rangka membawa kita kembali karena dosa kita kembali kepada persekutuan dan rencana Allah. Ya, jadi itu menyelamatkan, luar biasa. Kita dibawa kembali. Artinya ketika kita salah melangkah, kita dibawa pulang, dikembalikan lagi kepada hal yang benar. Ketika kita miring ke kiri, ketika kita miring ke kanan, kita diluruskan kembali. Artinya Allah sanggup menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah, yang kedua, kesanggupan Allah yang kedua adalah Allah sanggup menolong. Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan melepaskan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Ya, Tuhan sanggup menolong kita, menolong dari orang-orang fasik, ya, menolong dari mereka yang mau menjerumuskan kita, meliputkan kita dari mara bahaya. Tadi sudah saya katakan. Nah, artinya Allah itu sanggup menolong kita. Kita teringat dengan contoh, ya, ketika Tuhan Yesus melayani, dia menolong berapa orang, ya, menolong membangkitkan Lazarus, ya, itu menolong perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun, ya, menolong anak yang digarasa, dan banyak lagi. Tuhan menolong umatnya. Nah, dalam kehidupan kita, apakah Tuhan sudah menolong kita? Kalau kita sadar, banyak sekali yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menolong kita, menyembuhkan kita dari sakit. Tuhan sudah menolong kita, meluputkan kita dari bahaya, memberikan kekuatan ketika kita lemah, memulihkan kita dari keterpurukan kita. Itu adalah pertolongan Tuhan terhadap kita. Kesanggupan Allah menolong kita itu karena Allah sangat mengasihi kita. Ya, Allah sangat mengasihi kita sehingga kita ditolong. Ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita akan menolong. Tetapi ketika kita pun diajarkan, walaupun orang itu tidak mengasihi kita, tetapi ketika dia perlu pertolongan, kita harus menolong orang tersebut. Ya, apalagi Allah kita, Tuhan kita, Maha menolong, sanggup untuk menolong kita. Tuhan kita menolong kita dengan hal-hal yang baik. Ketika kita mau menolong orang, kita harus menolong orang tanpa pamrih. Ketika kita menolong orang, harus ikhlas, jangan perhitungan. Ketika kita menolong orang, jangan mengharapkan pembalasan dari orang, karena kita percaya ketika kita menolong orang, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita menolong orang dengan sukacita,
ketika kita menolong orang dengan keikhlasan, Tuhan melihat, ya. Walaupun dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, kita menolong orang lain. Itu maknanya sangat besar. Karena kita menolong orang lain bukan karena kita sudah berlebihan. Kita menolong orang lain bukan karena kita sudah memiliki lebih dari mereka. Tidak. Tetapi ketika kita mau menolong orang, ada sukacita besar. Tuhan dimuliakan, ya. Tuhan yang ditinggikan. Jadi kesanggupan yang kedua adalah Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup membebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik. Allah sanggup menolong kita dari keterpurukan hidup kita. Allah sanggup menolong kita dalam segala apapun. Pekerjaan kita, pendidikan kita. Allah sanggup menolong kita. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan hanya kita berdoa ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita mau sesuatu, ya. Segala apa yang kita hadapi, segala apa yang kita gumuli, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan pasti kita percaya Tuhan akan menolong kita. Karena Allah memiliki kesanggupan dalam kehidupan kita, yaitu menolong kita. Dan yang ketiga 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kesanggupan Allah terhadap kita yang ketiga adalah sanggup memberikan anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kasih karunia, ya. Kita hidup sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita sehat, kita kuat karena anugerah daripada Tuhan. Ketika kita bangun pagi, kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia, terima kasih Tuhan untuk anugerah hidup yang baru, kekuatan yang baru yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Ya, Allah sanggup memberikan anugerah kepada kita. Banyak kasih karunia, banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika mungkin dulu dalam kehidupan kita belum seperti sekarang, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kita bisa sukses, ya. Kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan berpikir, saya sekarang sudah S1, saya sudah sekarang udah S2, S3. Itu karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Tapi kita percaya itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Ya, kita harus sadar itu semua karena Allah memberikan anugerah atau kasih karunia kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Allah sanggup memberikan kelimpahan, ya. Berikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Allah ingin kita berkecukupan dan berkelebihan di dalam kehidupan kita. Berkelebihan di dalam kebajikan. Artinya kita berkelimpahan atau berkelebihan dalam kehidupan kita, dalam kebajikan kita. Artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka ada kebajikan yang akan kita dapatkan. Kebajikan juga kita akan sebarkan terhadap orang-orang yang ada sekitar kita karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena anugerah dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Rumah tangga kita Tuhan berkati. Pekerjaan kita Tuhan berkati. Sekolah kita Tuhan berkati. Anak-anak kita Tuhan berkati, ya. Karena Tuhan sanggup memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita.
Untuk itu kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Mungkin dalam kehidupan kita tidak pernah terpikirkan untuk menjadi apa kita saat ini. Dulu kita bercita-cita yang lain. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, kita diberikan hal-hal yang lebih baik dari yang kita pikirkan dulu-dulu. Kita bercita-cita ingin menjadi penguasa sukses dulu ya. Ingin menjadi polisi, ingin menjadi apalah gitu. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, saat ini kita diberikan anugerah, kita menjadi hamba Tuhan. Ya, tiada yang mustahil Bapak Ibu. Dulu tidak pernah mungkin kita terpikir untuk menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Tetapi saat ini terjadi Bapak Ibu, karena Tuhan memberikan anugerah itu terhadap kehidupan kita. Ya, sebagai kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dulu saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi istri dari pendeta. Tidak pernah bercita-cita menjadi ibu gembala. Tidak pernah bercita-cita menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah bercita-cita menjadi pendeta. Ya, tidak pernah. Jauh sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi karena anugerah Tuhan, saat ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala. Itu karena anugerah Tuhan. Kalau dulu di saat saya masih muda, ya di saat masih muda dan hidup saya masih artinya belum stabil dan dalam keadaan yang memang karirnya lagi bagus ya. Saya ada yang mau seorang pendeta Bapak Ibu. Tapi saya tolak. Saya bilang, saya mau hidup apa nanti? Seorang pendeta kan ya dulu kan orang berpikir nikah sama pendeta kita mau jadi apa gitu. Saya tolak Bapak Ibu, rumahnya saya di Buang Buaya, dia di Halim. Tiap hari dia datang. Orang tuanya kalau ada acara undang saya karena memang orang tuanya suka saya karena. Tapi saya bilang sorry, saya tidak suka. Saya tidak suka seorang pendeta. Saya suka ya yang lain. Pokoknya yang satu ini tidak, kalau yang lain bolehlah. Tidak Bapak Ibu. Saya tidak suka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena anugerah Tuhan. Kami dulunya nikah bukan sebagai pendeta, bukan sebagai gembala. Mungkin kalau Pak Indra dulu sebagai pendeta saya tolak juga, ya. Karena saya tidak mau hidup dengan menjadi istri dari seorang pendeta. Asli saya tolak Bapak Ibu, sampai orang-orang, kenapa saya tidak mau. Tapi itulah rencana Tuhan buat kita. Tiada yang mustahil buat kita. Anugerah Tuhan berikan buat kami, buat saya terutama ya. Saya menjadi ibu gembala, jauh sekali dari pemikiran saya. Tidak pernah, sampai orang-orang yang dekat saya berkata, kamu sekarang ibu gembala. Iya, status saya sekarang begitu, ibu gembala. Mereka berpikir, wow kok bisa? Dulu kamu gak mau sama pendeta, tapi kenapa sekarang kamu jadi pendeta? Lah itulah Tuhan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Ya, karena Allah sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Allah sanggup memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita. Ya. Karena Allah sanggup memberikan kasih dan anugerah kepada kita, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Okelah Tuhan, akhirnya saya menjadi gembala hampir 10 tahun. Pergumulan saya sangat berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya tahu seorang ibu gembala itu dari atas bawah kiri kanan oke, semua diperhatikan. Ya. Saya sadar. Tapi 10 tahun perjalanan itu bukanlah waktu yang panjang buat saya. Saya pikir teramat singkat. Saya belum sampai kepada hal-hal yang lebih baik. Tapi saya bersyukur ada perubahan-perubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Karena saya sadar, saya menjadi pendeta, saya menjadi ibu gembala adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan kepada saya. Ya. Kalau saya tidak, kita tidak bertemu mungkin di sini ya. Saya masih di luar sana. Saya masih dengan karir saya masih dengan bisnis saya di sana, ya. Yang dulunya tidak seperti sekarang bisnisnya. Tuhan tangkap saya. Kalau kamu masih di sana, kamu tidak pernah akan bertobat. Kamu saya tangkap menjadi ibu gembala. Kamu saya tangkap
menjadi pendeta. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya belajar. Saya tidak mau hanya dengar-dengar. Saya belajar. Saya paling tua di STT Glow. Di S1, paling tua saya. Sampai mereka bilang, Bu Okni masih sanggup, saya masih sanggup. Saya bikin tugas pun paling pertama, saya kumpulin. Karena saya mau melatih atau supaya hidup saya lebih maju. Saya mau lebih mengerti tentang Yesus. Ya. Saat ini saya mau ambil S2. Pak Pendeta, Pak Gemala bilang, sudah Jo. Tapi saya bilang, saya masih sanggup untuk berpikir. Saya masih sanggup. Karena saya mau, saya itu mengerti tentang Tuhan dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan. Selain saya belajar di YouTube, tapi saya mau secara langsung saya mengalami Tuhan. Kalau saya mau jujur juga, saya dibaptis air pun saya ada permohonan kepada Tuhan. Jujur saya gemim tulen Bapak Ibu. Pertama datang ke gereja, ke Jakarta, saya mau tepuk tangan, saya bilang siapa? Gak mau saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Suami saya kerja di Glow. Saya tetap di GPIB gerejanya. Karena hati saya memang sangat kuat untuk saya tetap di sana. Sampai kita 2 gereja, satu di sana, satu di sini. Habis di sini di sana. Tidak baik untuk begitu. Tuhan sudah kasih karunia kepada kita. Tuhan sudah berikan anugerah kepada kita. Satu saat ditanya, Pak Indra, istri kamu kok belum dibaptis? Kamu kan sudah melayani, sudah sama-sama Pak Gilbert udah lama. Kan beliau tidak mau kalau saya sendiri tidak. Itu kan karena kayak tadi ya, khotbah Bapak Gembala, baptisan itu karena kemauan kita sendiri ya, bukan karena orang tua. Saya bilang tunggu jangan. Dan apa yang terjadi? Saya berkata begini. Nah itu juga suatu anugerah dari Tuhan. Saya mau dibaptis di Sungai Yordan. Saya tidak mau dibaptis di sini. Itu hanya keluar dari mulut saya. Keluar aja begitu. Saya pikir orang Manado bilang baku sedu gitu. Yang penting saya ada jawaban. Bercanda. Nanti ajalah saya dibaptis kalau ke Israel, ke Sungai Yordan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena kasih dan anugerah Tuhan, saya ke Israel dan saya dibaptislah di situ. Maka dalam hati saya memang apa yang kita ucapkan ya akan terjadi. Kalau kita berucap baik, akan terjadi yang baik. Kalau kita berucap yang tidak baik, akan terjadi yang tidak baik. Nah itu harus kita patahkan yang tidak baik yang sudah kita ucapkan. Nah kembali lagi itu semua karena Allah sanggup memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Banyak kasih karunia, banyak anugerah yang saya dapatkan dalam kehidupan saya. Ya, dari saya masih kecil sampai saya kerja, banyak sekali. Saya kerja, banyak anugerah Tuhan. Karena saya kerja itu banyak kemudahan-kemudahan yang saya terima. Ya, saya datang tahun 1993 di Jakarta. 3 tahun kemudian saya sudah manajer. Tapi saya tidak sadar dulu itu kalau itu karena kasih anugerah Tuhan. Baru sekarang saya sadar, oh ternyata saya dulu jadi begini sebenarnya bukan karena kehebatan saya, tapi karena anugerah dari Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kehidupan kami saat ini, kami menjadi gembala, itu juga karena kasih anugerah Tuhan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan terhadap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini, siang ini, kita diingatkan bahwa Allah sanggup memberikan anugerah kepada kita. Banyak hal-hal yang baik yang akan kita terima. Ya. Banyak kesanggupan yang Allah akan berikan buat kita. Banyak kasih karunia yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Asalkan kita selalu ada di jalannya Tuhan. Asalkan kita selalu menjalankan setiap perintah Tuhan. Nah kesimpulan yang bisa saya ambil pada hari ini yaitu bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, mari jangan kita curiga kepada Tuhan. Jangan kita berpikir Tuhan tidak sanggup, ya. Kita harus berpikir bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat, Allah Maha Sanggup. Ya, hari ini kesanggupan Tuhan menyelamatkan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita dan Dia akan selalu sanggup memberikan anugerah dan kasih karunia kepada kita.
Ya, ada satu statement ya, do your best and let God do the rest. Bapak Ibu bisa cari, itu ada di dalam Alkitab. Kita sudah tahu semua artinya apa. Ya. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup memulihkan penderitaan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit kita. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami mengerti dan kami bisa mempraktekkan firman yang kami dengarkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah masing-masing, kami diberkati, kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ogni Sigar Laki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan online di rumah masing-masing. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kami akan bacakan informasi pelayanan gereja Glow Cibubur Community. Yang pertama, setelah melewati bulan Ramadan, maka gereja kita akan mengadakan kembali pembagian makan siang gratis bagi petugas satpam, petugas parkir, pemulung, dan ojek online. Dan dukungan pelayanan diakonia dapat melalui Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Dan nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakang dengan contoh Rp500.000 Selanjutnya, Sunday Service pada tanggal 7 Mei 2023 seperti biasa jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Indra Sigar Laki. Selanjutnya ibadah STK, ibadah persekutuan keluarga Sorga di Keluargaku, baik online dan onsite seperti biasa setiap hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507 langsung dengan Bapak dan Ibu Gembala. Belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigar Laki dengan playlist pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, apa kata firman Tuhan, dan tentunya ada sermon. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Selanjutnya, untuk persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat ditransfer melalui Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GB Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dan untuk informasi,
untuk di lantai bawah, tidak perlu untuk memberikan persembahan di lantai atas karena kami sudah menyediakan kotak persembahan di lantai bawah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami, menyertai kehidupan kami di minggu yang sudah berlalu, dan Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kami, kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan pada saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kami akan memberikan dengan sukacita dan sukarela. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan, bisnis usaha pekerja daripada jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan, yang akan kami berikan, biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan mohon kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi. Dapat kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, di mana kami boleh ada hari ini di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan atas kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang maha sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga untuk kesempatan kami boleh memberi, kami boleh menabur di rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan persepuluhan atau akan memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil semuanya. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kaulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun kami akan pergi, sehingga ya Tuhan kami boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami terus menopang doa buat bangsa dan negara kami. Setiap program-program yang sudah dipersiapkan atau yang sedang berjalan, Tuhan yang memberkati, baik itu program pembangunan IKN, bahkan program-program yang lain, persiapan untuk pemilu 2024, Tuhan yang campur tangan sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah juga kami rindu ada keamanan, kedamaian di bangsa kami, sehingga ketika kami menyambut pesta demokrasi terbesar tahun depan, bangsa Indonesia tetap dalam keadaan aman, rukun, dan semua masyarakatnya sentosa. Terima kasih Bapa, berkati juga gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, biar gereja Tuhan boleh saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya gereja Glow, baik di tempat ini, di pusat, di daerah, bahkan di luar negeri, Tuhan juga pakai gerejamu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Senior pastor kami,
Bapak Pendeta Gilbert Lumoindang bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu semua. Kami doakan biarlah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, Tuhan senantiasa mengurapi dan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang sedang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, serta kasih yang agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, kesehatan kita, bahkan masa depan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang akan datang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kemenangan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ibadah telah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati.